Hari ini kita akan memulai petualangan seru dengan dua cerita klasik yang telah memikat hati banyak generasi. Kisah dramatis Hansel dan Gretel, dan kisah hangat tentang tiga kurcaci dan pembuat sepatu. Di pinggiran hutan yang gelap, hiduplah Hansel dan Gretel bersama ayah mereka, seorang penebang kayu miskin dan ibu tiri yang kejam. Masa sulit telah tiba. Makanan semakin langka. Ibu tiri dengan hati yang keras memaksa sang ayah untuk membawa kedua anak itu jauh ke dalam hutan dan meninggalkan mereka di sana agar makanan mereka cukup untuk berdua saja. Sang ayah sangat berduka, namun terpaksa menuruti keinginan keji istrinya. Namun, Hansel yang cerdik mendengar rencana jahat tersebut dengan sigap. Ia mengumpulkan kerikil putih sebanyak yang ia bisa. Ketika mereka dibawa ke tengah hutan, Hansel diam-diam menjatuhkan kerikil-kerikil tersebut. Malam tiba, dan begitu bulan bersinar, kerikil-kerikil itu memantulkan cahaya. Menuntun Hansel dan Gretel kembali pulang ke rumah, membuat ibu tiri terkejut dan marah. Tidak menyerah, ibu tiri mencoba lagi keesokan harinya. Kali ini, ia mengunci pintu kamar sehingga Hansel tidak bisa mengumpulkan kerikil. Terpaksa, Hansel menggunakan remah-remah roti yang ia simpan di saku. Tragisnya, remah roti itu habis dimakan burung hutan, membuat Hansel dan Gretel benar-benar tersesat, menangis, dan ketakutan di tengah belantara. Setelah 3 hari tanpa makanan, mereka menemukan pemandangan yang paling luar biasa. Sebuah rumah kecil yang terbuat dari roti, dindingnya dari kue, dan jendelanya dari permen kristal. Lapar memuncak. Mereka segera mulai memakan rumah itu. Saat itulah, seorang wanita tua keluar. Ia tampak ramah dan menawarkan tempat tinggal. Namun ia adalah seorang penyihir jahat yang memikat anak-anak untuk dijadikan santapan. Penyihir itu segera mengurung Hansel di kandang kecil, bermaksud menggemukkannya. Sementara itu, Gretel dipaksa menjadi pelayan yang bekerja keras. Penyihir memiliki mata yang buruk, dan setiap kali ia memeriksa Hansel, Hansel akan mengeluarkan tulang ayam yang ia temukan di kandang, membuat penyihir mengira Hansel masih terlalu kurus untuk dimakan. Strategi cerdik Hansel membuat rencana jahat penyihir tertunda. Akhirnya, penyihir kehabisan kesabaran. Ia memerintahkan Gretel untuk memeriksa oven besar yang sedang dipanaskan, bersiap untuk memanggang Hansel. Namun, Gretel yang telah belajar banyak dari saudaranya berpura-pura tidak mengerti bagaimana cara masuk ke oven. Ketika penyihir itu menunjukkan caranya, Gretel menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong penyihir itu masuk ke dalam oven panas dan mengunci pintunya. Dengan itu, kejahatan pun sirna. Hansel dan Gretel segera membebaskan diri dan mencari di seluruh rumah. Di sana, mereka menemukan peti-peti yang penuh dengan emas dan permata. Dengan harta karun itu, mereka berhasil menemukan jalan pulang ke rumah ayah mereka, dibantu oleh seekor angsa raksasa. Ayah mereka sangat bahagia melihat kedua anaknya selamat, dan ia menyesali perbuatannya di masa lalu. Ternyata, ibu tiri yang jahat telah pergi. Mereka pun hidup bahagia selamanya, kaya raya, berkat harta yang mereka bawa. Sekarang, mari kita beralih ke kisah yang lebih ringan dan penuh keajaiban. Jauh di tempat lain, 3 kurcaci kecil yang baik hati memutuskan untuk melakukan perjalanan ke dunia manusia. Misi mereka sederhana, membantu orang lain yang membutuhkan agar mereka bisa menjadi makhluk yang berhati mulia. Di sebuah kota, hiduplah seorang pembuat sepatu tua yang jujur. Ia sangat miskin. Suatu malam, ia hanya memiliki sisa kulit untuk membuat 1 pasang sepatu terakhir. Dengan hati yang berat, ia memotong pola kulit itu dan meninggalkannya di meja, berharap ia masih memiliki kekuatan untuk menjahitnya keesokan hari. Pahi Arinja, alangkah terkejutnya dia. Di meja kerjanya, berdiri sepasang sepatu yang sudah jadi, dijahit dengan begitu rapi dan sempurna, seperti hasil karya ahli terbaik di dunia. Sepatu itu segera terjual dengan harga tinggi, memungkinkannya membeli kulit untuk 2 pasang sepatu lagi. Ia kembali memotong pola kulit dan meninggalkannya. Sekali lagi, keajaiban terjadi. Di pagi hari, 2 pasang sepatu sempurna sudah menanti. Kejadian ini terus berulang, malam demi malam, hingga pembuat sepatu itu menjadi kaya raya. Penasaran, pembuat sepatu dan istrinya memutuskan untuk bersembunyi di ruangan kerja mereka pada suatu malam. Tepat tengah malam,
Mereka melihat 3 kurcaci kecil yang lincah dan lucu masuk. Dengan pakaian kompeng-kemping dan tanpa alas kaki, para kurcaci itu mulai bekerja dengan gembira, memalu, menjahit, dan memotong kulit dengan kecepatan yang luar biasa, menyelesaikan semua pekerjaan sebelum fajar. Hati pembuat sepatu dan istrinya tergerak. Sebagai rasa terima kasih, sang istri memutuskan untuk menjahitkan pakaian dan sepatu kecil yang hangat untuk para kurcaci itu. Sementara pembuat sepatu menyiapkan jamuan makanan lezat. Pada malam berikutnya, ketika para kurcaci itu tiba, mereka sangat senang melihat hadiah dan hidangan lezat. Mereka makan, tertawa, dan menari kegirangan karena merasa dihargai. Merasa misi mereka untuk membantu pria jujur itu telah selesai. Mereka pun pergi, berjanji akan mencari orang baik lainnya untuk dibantu. Pembuat sepatu dan istrinya hidup sejahtera selamanya. Tidak pernah melupakan keajaiban dan kebaikan hati yang telah menyelamatkan mereka. Kedua dongeng ini mengajarkan kita, baik itu kecerdikan melawan bahaya maupun kemurahan hati yang mendatangkan berkah. Bahwa kebaikan dan kejujuran akan selalu menemukan jalannya. Sampai jumpa di kisah dongeng berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.